Selamat pagi. Pertanyaannya adalah Mas Dava hatinya masih kosong enggak? Coba cobalah bakpao yang halal, bakpao Minggu Jaya. Untuk cinta itu sama anggun, bukan sama kamu. Sekian reviewnya dari saya. 3. Kamu emot jempol. Kurang-kurang makan somai. Hai guys, jadi hari ini aku bakal sharing pengalaman aku selama di Himapsi Saya Tiasa selama setahun ini. Momen paling berkesan selama di Himapsi tentunya ketika lagi kumpul bareng teman-teman komite, baik itu lagi rako maupun lagi ngerjain proker bareng. Yang paling berkesan itu jujur menurut aku lebih dari satu ya. Tapi kalau yang paling berkesan banget gitu, yang kayak ngebuat aku tuh sampai betah di Himapsi itu Check-in yang ada gitu. Setiap check-in yang ada tuh kayak mau ada tema ataupun gak ada tema. Kayak waktu temanya ada yang halal bihalal pas lebaran, kayak kita bawa kue lebaran masing-masing walaupun di rumah masing-masing gitu ya. Terus waktu pas aku dan Atkesma, teman-teman Atkesma yang lain itu kita ngerjain proker bareng, yaitu proker mentoring. Waktu itu kita ngerjain proker buat opening mentoring. Termasuk salah satunya itu ketika lagi archetype, dimana archetype itu kan panitianya bukan cuma dari PPM tapi juga di luar PPM, bahkan di luar pengurus Himapsi. Nah jadi di situ tuh kerasa banget dinamikanya, menantang sekaligus seru. Dan di situ tuh di momen itu aku tuh ngerasa kayak aku tuh udah nggak sendiri lah gitu. Aku udah punya teman-teman Atkesma dan aku tuh di momen itu aku baru kayak ngerasain ya pokoknya seru deh gitu ya. Terus kadang juga di talk tentang kehidupan kita sehari-hari, sharingnya bener-bener yang kayak capek sama hidup masing-masing, terus seterbuka itu. Jadi kayak pokoknya setiap rakom tuh jujur dari aku sendiri, aku menunggu rakom karena ya emang di situ tempat aku cerita sama teman-teman aku gitu kan, sama Mas Mbak juga yang ada di Komite Sosma. Setelah sekian lama aku kuliah, 1 semester lebih aku kuliah, aku baru kayak punya temen yang bener-bener temen gitu. Terus apa sih yang bikin aku betah di Himapsi? Itu karena orang-orangnya di sini kebanyakan itu bisa saling support, saling menghargai, dan juga saling mengapresiasi. Yang paling bikin betah aku di Himapsi itu orang-orangnya ya, terutama orang-orang yang ada di komite aku. Orang-orangnya sih, orang-orangnya itu bener suportif, apresiatif, orang-orangnya juga baik banget, terbuka banget. Terus mereka tuh asik-asik dah, kayak gokil-gokil. Apalagi pas bagian check-in tuh kayak seru banget gitu ngedenger mereka cerita tentang percintaan, tentang yang horor-horor gitu. Sometimes tuh nggak layak tapi mereka tuh kayak bilang nggak apa-apa gitu. Jadi kayak menurut aku kenyamanan yang mereka berikan dengan tulus itu benar-benar kayak buat aku senang banget stay di sini gitu. Kayak dari itu tuh kita bisa dapet candaan-candaan yang akhirnya tuh ngebuat kita makin dekat gitu, makin asik lah pokoknya. Dan selain itu di sini juga banyak tersedia kesempatan buat belajar dan memperbaiki diri serta mengembangkan diri tentunya. Apa yang aku sesalin selama aku di Himapsi, aku menyesal karena aku nggak pernah ikut sosma rakom offline, karena kayak mungkin lebih ke karena aku belum pernah ngerasain vibes-nya offline gitu ya, belum ngerasain euforianya, dan bahkan aku tuh juga belum pernah ketemu secara langsung sama teman-teman pengurus komite yang lain. Ya mau gimana lagi ya kalau aku masih belum di ACC sama ibuku kesana. Yang pertama itu aku nyesel karena kenapa tuh
aku pas dulu tuh kayak terlalu tertutup gitu orangnya, dan itu kayak nyebabin aku jadi merasa malu dan takut buat berinteraksi sama orang-orang yang baru aku kenal. Terus yang sesalin, terus yang kedua aku sesalin karena aku punya beberapa kali kesempatan untuk memperluas relasi gitu ya. Secara nggak sadar aku jadi agak pasif ya dibanding anggota-anggota yang lain dalam menjalankan tugas aku sebagai staf di Adkesma. Tapi pada saat ada kesempatannya aku kurang maksimal, jadi ya cuma sekedar lewat gitu. Jadi kayak ya udahlah ya gitu. Dan penyesalan aku yang kedua itu pas aku ngejalanin proker yang aku PJ-in, yaitu dispensasi UKT. Aku ngerasa pas keperjalanannya dispensasi UKT itu kayak lebih banyak Mbak Mel sama Mbak Din yang bekerja daripada aku gitu, dan itu kayak membuat aku nyesel bahkan sampai sekarang gitu. So ini cerita aku, ini pengalamanku. Untuk Mbak Mel dan Mbak Din, mohon maaf ya. Ini wajah Himapsi Sahid biasa. Bye bye. Orang-orang yang terpilih ini tuh adalah orang-orang yang punya hati buat Himapsi sih, Bu. Alhamdulillah. Jauh, akhirnya Amin. kita decided to nambah staff. Jadi jangan cuma berharap untuk mereka memberikan sesuatu kepada kita, tapi mereka juga mengharapkan sesuatu diberikan kepada mereka gitu. Nah, itu juga jadi tanggung jawab teman-teman sebagai orang yang menerima mereka juga di sini gitu. Jadi jangan lupa akan tanggung jawab itu juga. Semangat, 1 tahun, nggak ada 1 tahun ya, 1 periode ke depan bakal bersama orang-orang tadi untuk seterusnya. Siapa Muhammad Nur Fabas sebagai manajer komite kajian strategis. Diterangkan di Surakarta 13 Februari 2020. Proker di Himapsi itu ada karena Bangun jam 7, aktif depan laptop sampai jam 5, malamnya ada meet lagi. Kenapa? Ya karena usaha kalian bermanfaat bagi orang lain. Selamat mengabdi, semangat juga. Aku akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Boleh kalau mau salut kepada Mbak Hanin? Boleh juga. Enggak. Udah. Salut. Kayak diam-diam aja kalau nggak mau buat sesuatu gitu ya nggak bakal ada kenangan. Tapi kalau ada sesuatu yang mau dituju, diperjuangin, ya itu jadi kenangan. Kita mau menjelaskan nih maksud dari huruf-huruf yang tadi udah membentuk suatu huruf ya. Bentar. Himapsi Sahid biasa. Jujur yang aku rasain dulu ketika terpilih menjadi ketua Himapsi waktu Mubes tuh senang banget, tapi juga takut banget. Kekhawatiran saat menjabat itu tentu aja takut ya, karena Himapsi tahun ini adalah Himapsi pertama yang dipegang oleh 2 angkatan termuda. Takut kalau ternyata kinerjanya menurun karena kitanya kurang pengalaman. Voltaire tuh baru 2 bulan loh di Himapsi. Terus tiba-tiba langsung pandemi. Habis itu kita cuma tahu Himapsi secara online dalam waktu 10 bulan doang. Terus tiba-tiba buar. Kita langsung jadi orang-orang yang punya amanah tertinggi di Himapsi. Ialah ketika kami menyadari fakta bahwa kami tidak lagi memiliki orang-orang yang mana dapat kami harapkan untuk selalu kami gantungkan dalam mengerjakan setiap permasalahan yang ada yang akan kami hadapi. Sampai-sampai tuh keluar pertanyaan di kepalaku kayak, yakin nih, emang kita sanggup? Emang kita mampu? Himapsi itu udah jadi kebanggaan banyak orang. Takut kalau misalkan justru di kepengurusan Sahidiasa ini, Himapsi nggak bisa menjadi organisasi yang bermanfaat bagi banyak orang, menjadi penyalur aspirasi yang baik bagi para anggotanya. Ketakutan inilah yang terus menghantui kami dan membuat kami berpikir apakah kami sudah cukup baik ketika menjalankan suatu amanah posisi untuk menjalankan organisasi. Tapi ternyata ketakutan itu perlahan menghilang ketika Himapsi Sahidiasa tuh udah full tim bersama para PHT dan para stafnya. Kadang kita lupa kalau misalkan kita ngerjain sesuatu itu ya bersama-sama. Kita lupa kalau kita itu punya orang lain yang bisa kita andalkan. Kita lupa kalau misalkan orang tersebut bisa kita bagi bebannya bersama atau bisa kita jadikan untuk tempat cerita. Seperti seorang gerigi mesin yang mana bergerak satu beriringan dan saling bersinergi. Setiap permasalahan yang kami pikirkan akan menjadi suatu hal yang sangat mengganggu organisasi,
dapat bersama-sama kami laksanakan dan juga kami hadapi dengan baik. PHT dan staf Himapsi Sahitiasa itu luar biasa. Tanpa mereka, Himapsi Sahitiasa ya nggak akan ada dan nggak akan bisa berjalan selancar ini. Tapi semua keraguan itu seketika hilang. Waktu aku pertama kali ngelihat tatapan dari teman-teman PHT-ku yang seakan-akan bilang, ayo Fai, kita pasti bisa. Dan semangat ini tuh semakin memberi cahaya terang ketika GPH pertama kita setelah pelantikan itu ya. Pas aku lihat tatapan penuh semangat dari teman-teman staff yang juga seakan-akan bilang, ayo mas, aku ada di sini. Kita bangun Himapsi bareng-bareng. Well, di momen itu aku sadar, tahun ini Himapsi pasti bakal luar biasa. And yeah, the rest is our history. Dan terakhir, untuk Sahitiasa, aku tahu perjalanan kita nggak mudah ya. Banyak ups dan juga banyak downs-nya. Tapi terima kasih karena teman-teman semua sudah mau bertahan hingga akhir perjalanan kita. Suatu kehormatan yang sungguh membanggakan bisa menjadi bagian dari cerita kehidupan kalian bersama Himapsi Sahitiasa. Terakhir untuk Sahitiasa, terima kasih sudah menjadi rumah bagi banyak orang. Rumah bagi aku, rumah bagi kalian, dan tempat ternyaman untuk kita pulang. Terima kasih selama 1 tahun kepengurusan ini telah memberikan banyak sekali pengalaman dan juga pelajaran yang dapat berguna untuk kehidupan berikutnya. Selama 1 tahun kepengurusan ini udah banyak banget yang kita lewatin bersama. Canda tawa bersama, ketawa bareng, sedih bareng. Tapi yang mau aku ucapin adalah terima kasih sudah bekerja keras untuk bermanfaat bagi orang lain. Semangat untuk kalian yang mana melanjutkan setiap tongkat perjuangan kami untuk membangun Himapsi menjadi organisasi yang lebih baik dan jauh lebih berkembang dibandingkan kami. Dan terima kasih sudah berjuang bagi orang lain, bukan untuk diri kalian sendiri aja. Terima kasih karena kalian sudah menjadi bagian dari Himapsi, dan semoga Himapsi Sahitiasa ini bisa menjadi memori yang bahagia untuk kalian kenang sampai mungkin masa tua kalian nanti. Sekali lagi, terima kasih sudah menjadi bagian dari Himapsi Sahitiasa. Sekian dari aku, Fairuz, Ketua Himapsi Sahitiasa. Memutuskan untuk mendemisionerkan teman-teman semua dari Himapsi Sahitiasa. Sekian perjalanan kita semua, sekian dari aku, sekian dari tim 3, sekian dari teman-teman PHT, dan sekian dari teman-teman staf semua. Aku izin mewakili untuk mengakhiri, menutup semuanya dengan ucapan hamdalah.